bisa Pref Internasional bisa membuat menjadi satu peluang, ya, peluang secara usaha untuk Bapak Ibu, ya. Oke, saya akan mulai. Hari ini juga saya akan umumkan promo yang sedang berjalan, ya Bapak Ibu, ya. Promo ini sangat luar biasa, mulai semalam, ya, promonya sudah mulai berjalan, nanti sampai tanggal 20 Februari. Nah, sebelum itu saya akan paparkan dulu secara ringkas, ya, tentang marketing plan di Pref Internasional. Nah, Bapak Ibu, untuk bergabung di Pref Internasional, produk yang kita miliki sekarang ada dua, ya, plus satu. Dua, yang pertama iTera Pro, ya, yang paling atas, yang kedua iTera Classic, dan satu lagi pendant, Iron Seal, ya, Iron Seal pendant. Di sini saya tidak tampilkan, tapi PV, bonus apa semua lebih kurang sama, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk bergabung di Pref Internasional terdapat 3 pilihan paket. Ya, paket pertama itu silver. Bapak Ibu cukup membeli 1 unit iTera Classic, ya, seharga 4.448.000. Nah, Bapak Ibu sudah qualified dan bergabung di paket silver Pref Internasional. Nah, kemudian pilihan kedua adalah paket gold dengan membeli 3 unit klasik, iTera Classic, ya, atau senilai 13.344.000. Jadi tinggal dikalikan 4 juta sekian dikali 3, hasilnya sama, ya, 13.344.000. Nah, di sini Bapak Ibu kemudian yang peringkat yang paling tinggi di sini adalah peringkat diamond. Nah, peringkat diamond ini Bapak Ibu cukup membeli 10 unit, ya, iTera Classic, atau membeli 1 unit iTera Pro. Ya, harganya sama, ya, 1 unit iTera Pro harganya juga sama, 44 juta sekian. Kalau yang 10 unit iTera Classic harganya juga sama, 44 juta. Ya, 44.480.000. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini bisa upgrade, ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita sudah join di paket silver, kemudian 3 bulan berikutnya kita punya uang lebih, misalnya kan Bapak Ibu, ya, mau naikkan menjadi paket gold, itu bisa. Jadi dengan membeli 3 unit lagi, ya, atau 13 juta sekian, Bapak Ibu langsung bisa naik peringkat menjadi paket gold. Demikian juga kalau kita mau dari gold ke diamond, Bapak Ibu harus membeli 10 unit lagi. Jadi bukan beli selisih, ya, tapi beli ulang. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini saya tampilkan saya tampilkan tabel, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lebih jelas. Nah, di sini paket di sebelah kiri ada paket silver, paket gold, paket diamond, ya. Oke. Nah, kemudian produk harganya seperti yang saya jabarkan di depan, 1 unit silver 4 juta sekian, paket gold 13 juta sekian, paket diamond 44 juta sekian. Nah, PV, ya, Bapak Ibu lihat PV di kolom kedua, PV ini adalah point value. Nah, point value ini, angka di bawah ini, ya, berdasarkan point value, ya. Jadi bonus-bonus yang nanti akan saya paparkan di belakang ini semuanya adalah berdasarkan point value. Ya, kalau paket silver, point value yang sudah ditetapkan adalah 2.780.000. Kalau paket gold-nya adalah 8.340.000, sementara paket diamond-nya point value-nya adalah di angka 27.800.000. Ya, jadi semua bonus Bapak Ibu nanti perhitungannya adalah berdasarkan angka-angka yang tertera yang saya tuliskan
barusan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita mulai. Nah, bonus yang pertama adalah direct sponsor. Direct sponsor ini kalau Bapak Ibu mensponsori member baru ya, atau mensponsori mengajak bergabung teman kita. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan 10% dari point value, dari 2.780.000 atau 10%-nya berarti 278.000 ya. Nah, di sini semua bonus juga dibagi dua, 80% menjadi cash, 20% menjadi masuk ke dalam redemption wallet, dikumpulkan, Bapak Ibu bisa tukar produk, atau bisa membeli produk, atau bisa meredeemkan produk. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu di paket gold, bonus sponsornya juga sama, 10%. Bapak Ibu ada di peringkat diamond, sama juga bonusnya tetap 10%. Jadi di sini tidak ada pilih kasih ya Bapak Ibu ya. Semuanya sama. Mau Bapak Ibu di peringkat silver, di peringkat gold maupun di diamond, bonus sponsor yang dibayarkan adalah tetap 10%. Jelas ya, ini yang pertama. Nah, kemudian bonus yang kedua adalah product point. Ini saya langsung lompat ke belakang ya. Product point ini kalau kita bisa dapatkan kalau kita mensponsori member juga ya, langsung ya, secara langsung. Jadi tadi selain mendapat 10% bonus sponsor, Bapak Ibu berhak juga mendapatkan product point. Kalau yang diajak adalah paket silver, Bapak Ibu berhak mendapatkan product point redemption wallet sebesar 900.000 ya. Ini bisa ditukar produk, bisa diakumulasi, bisa disimpan ya. Nah, kalau paket gold yang Bapak Ibu ajak bisa mendapatkan 3,1 juta dalam bentuk produk ya. Nah, kemudian pakai diamond yang kita ajak 12 juta sekian. Oke, ini adalah bonus yang kedua. Jadi kita bisa dapatkan, kalau kita mensponsori member, kita langsung mendapatkan dua macam bonus. Ya, yang pertama direct sponsor 10%, yang kedua adalah product point. Ya, sesuai dengan paket yang kita ajak. Kalau paket silver kita dapat 900.000, kalau paket gold kita dapat 3,1, paket diamond 12 jutaan. Oke ya, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan bonus yang ketiga. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus level pairing. Ini sampai dengan 40% Bapak Ibu. Ya, 40% dari PV dari 2.780.000. Kalau satu kiri, satu kanan di level yang sama, bonus yang Bapak Ibu dapatkan adalah 40% dikali 2.780.000 ya, yaitu 1,1. Jadi ada satu kiri, satu kanan, perusahaan akan bayar 1,1 juta. Kalau ada satu kiri gold, satu kanan gold, perusahaan bayar 3,3 juta. Kalau ada satu diamond kiri, satu diamond kanan, diumpamakan kalau misalnya di kiri kita ada yang membeli iTera Pro, di kanan kita juga di level yang sama ada yang memberi iTera Pro, maka bonus yang Bapak Ibu bisa dapatkan di sini adalah 11 juta. Ya, jadi level pairing ini kita bisa dapatkan juga unlimited level. Ya, tidak dibatasin kedalamannya Bapak Ibu ya. Mau 10 kedalaman, 100 kedalaman, 1000 kedalaman, 1 juta kedalaman, itu tetap akan dibayar. Ya, tidak dibatasin berapa level. Dan berlaku spillover juga. Ya, jadi bukan hanya kita yang sponsor. Spillover dari atas juga itu masuk dalam hitungan. Oke, ini bonus level pairing. Nah, ini saya coba tampilkan lebih detail di gambar bagian berikut ini ya. Nah, oke, Bapak Ibu sekarang kalau misalnya ada di peringkat silver ya, di posisi U. Berarti Bapak Ibu ini posisi U. Saya menjelaskan keterangan yang saya sampaikan di depan tadi ya. Nah, kalau kita mensponsori, kalau si U mensponsori si A, maka si U berhak mendapatkan DS ini direct sponsor 278.000. Ya, kemudian mendapatkan lagi product point 900.000 ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ini kan tadi saya sudah jabarkan di depan. Ini saya
tampilkan lagi dalam bentuk bagan, jadi supaya bisa lebih paham ya. Nah, oke, kemudian si U mensponsori si B. Ya, tentunya dengan mensponsori si B, si U tetap mendapat direct sponsor 278.000 dan product point senilai 900.000. Oke ya. Nah, karena si A dan si B ada di level yang sama, perusahaan membayar 1,1 kepada si U. Oke ya. Nah, kemudian si A mengajak A1, si B mengajak B1. Ya, perusahaan tetap akan membayar kepada si U ya, level pairing lagi 1,1. Ya, jadi seterusnya begitu juga. A1 merekrut A2 ataupun ini spillover dari atas ke bawah si B2, ini lemparan dari upline-nya si U misalnya ya. Nah, tetap perusahaan membayar kepada si U 1,1 juta. Ya, sampai di sini jelas. Ini saya akan skip, saya akan balik lagi ke layar yang sebelumnya. Nah, ini kita sudah jelaskan bonus-bonus yang tadi ya, ini dari sponsor bonus yang pertama, product point bonus yang kedua, level pairing adalah bonus yang ketiga. Nah, level pairing ini saya boleh sampaikan sampai sekarang kayaknya belum ada perusahaan di Indonesia yang membuat sistem bonus level pairing. Ya, kayaknya ini kita pertama di Indonesia, Bapak Ibu. Dan kita di sini dapat double, ya, double bonus pasangan. Nah, ini 1, 2, 3. Oke ya, kemudian saya akan lanjutkan bonus yang keempat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bonus pasangan. Ya, pairing bonus ini adalah bonus pasangan. Bonus pasangan ini sama seperti yang perusahaan di luar sana berikan. Jadi bonus pasangan biasa itu orang kadang-kadang mengatakan ini sebagai bonus pasangan, bonus ting-tong ya. Jadi di sini kita juga memberikan untuk paket server Bapak Ibu bisa berhak mendapatkan bonus pasangan sebesar 8%. Kalau paket gold Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus pasangan 10%. Untuk paket diamond, Bapak Ibu berhak mendapatkan sampai 12%. Nah, ini kalau saya uangkan, 8% ini kalau misalnya satu kiri, satu kanan, 8% ini sekitar 220.000, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya, kalau kita di paket gold, kita bisa mendapatkan bonus pasangan 10%. Ini lebih kurang 278.000. Ya. Kalau Bapak Ibu di peringkat diamond, bonus pasangan yang Bapak Ibu bisa dapatkan adalah sebesar 12% atau 330.000. Jadi ada satu kiri, satu kanan dibayar 330.000. Ini angka cukup luar biasa ya, nanti akan saya jabarkan lagi lebih detail. Nah, untuk maksimum pembayaran pairing, ya di bonus yang keempat ini, yang 8%, 10%, 12%, perusahaan membatasi. Kalau paket Bapak Ibu di peringkat silver dibatasin per hari 4 juta. Kalau paket gold dibatasin per hari 12,5 juta. Kalau paket diamond dibatasin 50 juta. 50 juta per hari. Jadi per bulannya berapa Bapak Ibu? 1,5 M. Ya. Jadi ini angka juga cukup fantastik untuk satu ID. Ya, 1,5 M potensinya. Jadi kalau kita punya 2 ID, potensinya bisa sampai 3 M. Kalau kita punya 3 ID, potensinya bisa sampai 4,5 M. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan hal yang kita katakan mustahil ya. Bukan. Tapi kalau kita jalankan dari sekarang, kita serius jalani, kita fokus, tidak akan ada kata mustahil ya Bapak Ibu ya. Ini adalah bonus yang keempat. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi dari bonus kelima. Ya, bonus kelima ini adalah matching bonus. Matching bonus ini bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkannya? Ya, misalnya saya mensponsori Pak Sus, misalnya kita katakan ya. Saya mensponsori Pak Sus, ya Pak Sus ini adalah level pertama saya atau generasi pertama saya. Ya, jadi apabila beliau mendapatkan bonus yang contohnya yang 12% tadi itu 50 juta per hari ya. Misalnya bonusnya Pak Sus 50 juta per hari ini. Jadi saya karena saya mensponsori
Pak Sus di level pertama saya masih berhak mendapatkan 10%. Ya, 10% dari income-nya Pak Sus. Ya, tapi hanya dari pairing bonus ya, bonus lain tidak dihitung. Hanya dari bonus pasangan, 10%. Nah, kemudian Pak Sus mensponsori, kita katakan misalnya Pak Edi, misalnya kita katakan ya. Nah, Pak Edi masih generasi keduanya saya. Ya, masih generasi kedua saya, karena Pak Sus itu generasi pertama, Pak Sus menjoinkan Pak Edi menjadi generasi kedua saya, gitu ya Bapak Ibu, jelas ya. Nah, saya masih bisa mendapatkan 5% ya dari income pairing bonusnya Pak Edi. Demikian seterusnya sampai 4 level untuk silver. Kalau untuk paket gold ini sampai 5 level. Paket diamond ini sampai dengan 6 level. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, gambar yang saya jelaskan tadi ini saya gariskan ulang lagi. Nah, ini kemudian apabila Bapak Ibu ada di posisi U, kemudian join A, join B, level pairing dibayar, dan kemudian tadi yang bonus pasangan di sini adalah dihitung mulai dari level keempat, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan dari level pertama, kedua, ketiga, tapi di sini dihitung mulai dari level keempat ke bawah. Ya, nah di sini ada warna merah. Ini adalah merah nomor 1, nomor 3 ini dibayar level pairing 1,1. Sementara sisanya nomor 2 dan nomor 4 ini akan dibayar bonus pasangan biasa atau binary pairing. Ya, di sini 220.000 karena paketnya silver. Kalau paketnya diamond 330.000 ya. Nah, kemudian di level kelima terjadi satu lagi pasangan yang pertama muncul itu akan di lock untuk dibayar menjadi bonus level pairing 1,1 juta. Ya. Kemudian sisa pasangan yang terjadi di level kelima ada 3 ya, 6, 7, 8 dan 10, 11, 12 ini akan dibayar binary pairing 220.000 dikali 3. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi pasangan pertama yang muncul di kiri dan di kanan itu langsung dikunci untuk bayar bonus level pairing. Kemudian sisanya akan dibayar binary pairing. Ya, kaki besar dengan kaki kecil yang dibayar dikali ya yang terjadi, kaki besar yang masih ada itu akan menunggu. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk paket gold sama, semua sistemnya sama ya, cuma di sini bedanya level pairingnya 3,3 juta. Kalau tadi pakai silver level pairingnya 1,1. Jadi 3,3 ini dengan asumsi si A joinnya juga paket gold, si B joinnya juga paket gold, si U juga paketnya paket gold ya. Tetapi kalau si U silver, kalau misalnya yang join kiri dan kanan adalah paket gold, tetap dibayar level pairingnya 3,3. Jadi nggak ada beda ya. Ini sama 3,3, 3,3. Ini infinity ya, tidak dibatasi kedalamannya. Di level keempat akan dibayar lagi pairing bonus. Nah, di sini ada matching bonus juga ya, level 10, 5, 5, 5, 5, 5. Oke, jelas ya. Ini paket gold, kalau paket diamond sama ya. Paket diamond sama, cuman level pairingnya beda ya, 11 juta. Binary pairingnya juga 3,3 juta. Ini kalau kita anggap satu kiri diamond, satu kanan diamond. Tapi kalau misalnya satu kiri silver, satu kanan silver itu 330.000 ya. Jadi kan beli satu sama beli 10 ini ya, jadi 10%-nya ya Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah 5 macam bonus saya sudah sampaikan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, kalau belum mengerti nanti setelah ini saya akan buka sesi tanya jawab mengenai marketing plan. Nah, oke, kemudian bonus yang ke-6 di sini adalah unilevel bonus. Nah, unilevel bonus ini adalah bonus yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau seluruh tim Bapak Ibu melakukan tutup poin atau melakukan maintenance ya.
Nah, kalau semua tim Bapak Ibu melakukan maintenance, di sini Bapak Ibu bisa lihat, kalau Bapak Ibu di peringkat silver, kalau melakukan maintenance sendiri akan mendapat cashback 10%. Gold sama 10%, diamond sama 10%. Nah, begitu Bapak Ibu melakukan maintenance, cashback-nya dapat 10%. Ya. Maintenance-nya adalah per bulan 417.000. Langsung mendapatkan cashback 10% dari 300.000 PV. Itu berarti dapat 30.000 ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak membayar 417, tetapi bayarnya 380 sekian saja. Jadi angka yang tidak memberatkan semua member di Thrive International. Jadi tujuannya apa? Supaya seluruh tim, seluruh member kita, di bagian jaringan pohon kita itu semua melakukan duplikasi yang sama, semua melakukan maintenance, kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan bonus dari Unilevel bonus ini sampai 60%. Nah, level pertama Bapak Ibu, kalau di level pertama Bapak Ibu ya melakukan hal yang sama seperti Bapak Ibu lakukan, yaitu melakukan maintenance atau tutup poin, Bapak Ibu bisa mendapatkan 5% ya di level pertama. Kemudian level kedua 5%, level sampai dengan level ke-10 ya, sesuai dengan tabel dan persentase yang saya gambarkan di kolom tabel ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada di paket gold, kita bisa mendapatkan sampai 15 level. Kalau Bapak Ibu di paket diamond akan mendapatkan bonus sampai dengan 20 level. Ya. Nah, setelah ini saya akan tampilkan tabel ya. Berapa sih potensi income Bapak Ibu dari bonus Unilevel ini? Kalau seluruh jaringan Bapak Ibu melakukan hal yang sama, melakukan duplikasi yang sama ya. Nah, ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada di peringkat silver, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan sampai bonus 10 level. Ya. Jadi lebih kurang 6 juta lebih per bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau semua melakukan hal yang sama, Bapak Ibu berhak atau punya potensi ya, full metric ya, semuanya penuh, jaringan pohonnya semuanya penuh. Bapak Ibu dalam 10 level bisa mendapatkan potensi income sebesar 6 juta sekian. Oke, lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu di peringkat gold ya bisa menikmati sampai level 15 ya. Potensi income-nya 98 juta Bapak Ibu per bulan ya. Kalau Bapak Ibu di peringkat diamond bisa menikmati sampai 20 level, potensinya 3 miliaran ya Bapak Ibu. Nah, ini juga salah satu ini ya pendukung atau salah satu ketahanan buat para leader yang fokus di sini ya. Misalnya dalam 1 bulan tidak ada penjualan ya, timnya nggak ada penjualan, tetapi kalau bonus Unilevelnya ini semuanya berjalan ya, tentunya Bapak Ibu masih punya income di sini ya, perusahaan juga masih punya income di sini. Sehingga kita bisa memastikan dengan sistem ini perusahaan bisa long term ya, bisa long life ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ke depan juga akan disiapkan produk seperti makanan kesehatan yang Bapak Ibu bisa redeem ya, dengan 417.000 tersebut akan disiapkan satu produk makanan kesehatan. Nah, ini lagi disiapkan perusahaan, lagi pengurusan izin BPOM dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Cuman ini kita kasih tahu dari sekarang. Jadi ke depan ada semacam suplemen lah, jadi vitamin lah. Jadi Bapak Ibu semua bisa melakukan pembelian dengan redemption itu ya, dengan uang yang 417.000 sekian itu bisa mendapatkan produk tersebut. Kalau Bapak Ibu sekarang kita belum ada produk tersebut, kita bisa mengakumulasikan ya. Kita bisa mengakumulasikan uang yang kita untuk tutup poin, yang 20% itu gabung juga di wallet tersebut. Ya, kemudian yang tadi bonus produk poin 900.000 itu juga gabung di wallet tersebut. Nah, kita bisa kumpulin, kita bisa tukar, kalau nilainya sudah mencapai 4.448, Bapak Ibu bisa menukarkan dengan 1 unit iTera Care. Oke.
Oke, untuk marketing plan yang standar saya sudah selesai. Saya akan infokan promo ya Bapak Ibu ya. Saya akan infokan promo yang sedang berlangsung sekarang ini yang luar biasa dahsyat. Oke Bapak Ibu, nah ini promo yang sedang berlangsung ya, 5 Februari, berarti baru semalam ya Bapak Ibu ya, 5 Februari sampai dengan 20 Februari 2022. Nah ini Chinese New Year Promotion. Jadi ini khusus tahun baru Imlek promosi ya untuk Bapak Ibu semua selaku member di sini ya, selaku juga member yang belum gabung ataupun yang mau gabung, Bapak Ibu bisa menikmati promo ini. Nah, saya akan jabarkan lebih detail lagi ya. Jadi Bapak Ibu apabila membeli satu iron shield, ini sebelah kiri ya, buy one free one. Jadi membeli iron shield yang seperti yang saya pakai ini, beli satu free satu, ya. Harganya sama ya, 4.448.000. Jadi ini fungsinya adalah Ion Shield. Ion Shield ini adalah masker elektronik. Jadi dia bisa melindungi Bapak Ibu dari ini ya, virus-virus ya. Sekarang kan lagi virus corona Omicron kan lagi kencang-kencangnya ya. Jadi bisa menjaga kesehatan Bapak Ibu karena alat ini mengeluarkan ion ya. Mengeluarkan ion, kalau kita dengar sini ada suara cut-cut itu, dia akan melindungi ya 30 cm ke belakang sampai ke belakang kepala kita. Jadi kalau ada virus ya, dia bisa mengikat virusnya kemudian menjatuhkannya ke lantai. Nah, ini ion negatif ini seperti Bapak Ibu ada di pegunungan ya. Jadi seperti Bapak Ibu ada di air terjun ataupun di hutan. Ya, ion negatif ini selain fungsi membunuh virus, dia juga mengeluarkan ion negatif seperti kita ya saya sebutkan tadi di hutan-hutan gitu ya. Nah, ini bisa membuat Bapak Ibu lebih rileks ya, bisa membuat Bapak Ibu lebih sehat. Jadi banyak testimoni seperti teman saya, dia biasa bawa mobil 1-2 jam saja dia sudah capek. Tapi setelah dia pakai alat ini, Ion Shield Pendant ya, dia bisa membawa mobilnya itu sampai 8 jam sampai 10 jam tanpa istirahat. Jadi ini juga satu testimoni yang luar biasa ya. Jadi banyak sekali testimoni yang sudah kita dapatkan. Nanti akan kita share ya di grup ya. Oke, nah itu yang promosi yang pertama ya. Beli satu Ion Shield, free satu Ion Shield. Nah promo yang kedua adalah beli 2 Aitera klasik yang warna merah ya, 4 juta sekian. Bapak Ibu bisa mendapatkan promosi 1 unit free ya. Jadi beli 2 dapat 1 Aitera klasik, beli 2 Aitera klasik free 1 Aitera klasik dengan Bapak Ibu mentransfer ke stokis ataupun ke perusahaan sekaligus dalam 2 unit ya, harga 2 unit yaitu 8 juta sekian ya. Kalau 1 unit kan 4 juta sekian, 2 unit adalah 8 juta sekian. Dengan bukti transfer tersebut Bapak Ibu bisa mengklaim 1 unit bonusnya gitu ya. Dan ini hanya berlaku sampai 20 Februari ya, Bapak Ibu dicatat. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Dan Bapak Ibu bisa membeli 2 unit dan perusahaan akan memberikan 2 PIN atau stokis akan memberikan 2 PIN. 2 PIN tersebut Bapak Ibu bisa posting untuk new member ya. Jadi uangnya bisa kembali lagi ya. Contoh sekarang Bapak Ibu sudah member di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa beli 8.800.000 sekian, Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 PIN. Nah, 2 PIN ini akan ditransfer stokis kepada akun Bapak Ibu di yang sudah member. Nah, setelah Bapak Ibu mencari member baru, nah ini kita bisa jual ya. PIN ini kita bisa jual ke member baru. Sehingga uang yang 8 juta sekian akan balik kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat lagi 1 free ya. Nah, yang 1 free ini bebas. Bapak Ibu mau jual kembali ya, tentunya sudah dalam
kita posting, misalnya contoh 2 pin ini ya, Bapak Ibu kan bisa beli 2 pin, sekarang sudah member, kalau kita katakan sudah member, kita beli lagi 2 pin kepada stokis ya. Misalnya kepada stokis 2 unit, kemudian stokis akan kirim 2 unit pin ke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa cari member. Nah, ada dapat member 1 taruh di kiri. Ya, udah dapat bonus sponsor, dapat lagi produk poin, kemudian dapat lagi member kedua Bapak posting lagi sebelah kanan. Dapat lagi bonus sponsor, dapat lagi bonus produk poin, dapat lagi level pairing. Wah, luar biasa nih, banyak sekali bonusnya ya Bapak Ibu ya. Dapat lagi 1 unit free Bapak Ibu. Jadi makanya jangan sampai sia-siakan kesempatan ini ya, hanya berlaku sampai 20 Februari. Jadi promo ini khusus untuk Chinese New Year saja. Nanti kalau sudah lewat Chinese New Year ya sudah nggak ada lagi kesempatan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya jelaskan term and condition hanya open untuk Malaysia dan Indonesia punya member only. Ya, promo berlaku 5-20 Februari. Nah, kita bisa menikmati promosi ini dengan membeli pin ya. Di back office juga bisa beli. Oke. Nah, Bapak Ibu saya sudah bisa buka tanya jawab ya. Bapak Ibu bisa langsung bertanya mengenai promosi ini, mengenai marketing plan. Silakan ya Bapak Ibu, saya sudah buka sesi tanya jawab. Malam, Pak. Ya, malam. Ibu Sri. Ya, ya. Malam. Ya. Malam, Pak. Gimana, Bu? Saya mau nanya, itu pemakaian Ion Shield, kalau kita pakai masker itu tetap bermanfaat atau gimana ya, Pak? Sebetulnya kalau kita pakai masker, tentunya ion negatif yang disemburkan ke hidung kita nggak bisa kita serap, ya karena dia itu kan mengeluarkan ion. Yeah. Kalau kita pakai masker tentunya nggak bisa kita serap lah. Tapi minimal misalnya ada virus-virus yang melewati ya depan pernapasan kita itu bisa dieliminasi. Jadi bisa membantu juga lah. Cuman kan kita nggak 24 jam kita pakai masker kan, bukan kadang-kadang kan kita pasti ada buka. Misalnya pada saat kita makan, kita kan pasti buka kan. Nah, dengan Ion Shield ini mudah-mudahan bisa membantu pada saat kita membuka masker kita. Seperti itu, Bu Sri. Iya. Terus, udah ya. Kemudian saya mau nanya, Pak, soal marketingnya. Seumpama begini, member saya itu membeli 2, sedangkan saya belum menjual lagi, itu tetap dapat atau enggak? Maksudnya Ibu membeli 2, Ibu sudah member? Saya udah member. Terus membeli 2 lagi? Terus saya belum membeli ini, tapi downline saya udah membeli. Itu dalam waktu 1 bulan, berarti saya, karena member saya beli, saya harus bayar ini tadi ya, 417 tadi. Oke, ini saya gambar ya, ini Ibu Sri. Ya, kemudian downline Ibu ya. Ya. Ibu sudah punya downline belum? Nah, kita cerita udah punya berapa? Saya udah punya 5. 5 itu di satu garis semua atau di kiri kanan? Kiri kanan. Kiri kanan. Kira-kira beginilah ya Bu ya. Iya. Nah, oke, pertanyaannya gimana? Nah, ini yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu member saya beli 1. Kemudian saya belum membeli nih bulan ini ya. Member saya jual 1. Kemudian yang sebelah kanan ini menjual 2. Semuanya diposting nggak Bu? Semua diposting nggak? Semuanya diposting nggak? Yang baru belum, ini saya baru nanya Bapak ini ya. yang dulu udah beli saja yang belum ada bulan bonus. Lalu udah ya. Kalau beli saja belum ada bonus, tapi kalau sudah diposting itu ada bonus. Jadi dia kalau cuma beli, misalnya contoh seperti saya bilang tadi, misalnya member Ibu si A dan si B kan, karena ada promo ini mereka beli 2.
Di 2 unit PIN ya, jadi PIN itu masuk ke akunnya, tapi belum diposting. Nah itu dia belum dapatkan bonus, ya dia belum dapatkan, ibu juga belum dapat bonus, karena dia hanya beli PIN tapi belum diposting. Nah setelah diposting, nah, tergantung dia posting di posisi mana. Nah kalau dia posting di posisi di kaki lemah ibu, tentunya ibu bisa dapatkan level pairing atau binary pairing, bonus pasangan atau bonus level. Jadi tergantung dia posting di kaki yang mana ya Bu ya. Kalau misalnya dia posting di kaki yang besar, kaki kuat, ya ibu nggak dapat apa-apa juga. Supaya dapat gimana? Kita mesti tahu dulu posisinya. Kita nggak bisa atur, kecuali kita yang beli, kita yang posting sendiri. Kita bisa atur, kita mau penempatannya di posisi mana yang bisa menguntungkan kita. Tetapi kalau member kita yang beli, contohnya di sini si A ya, ini kita lanjut lagi, ini si F ya. Nah berarti ini Bu Sri kan di sini di atas kan. Nah ini Bu Sri kan ada kiri dan kanan. Ya, nah berarti kaki kuatnya Ibu Sri adalah sebelah kiri karena udah punya 4 member, sebelah kanannya cuma 2 member. Benar ya Bu ya? Iya. Nah, contohnya kalau si A melakukan posting, misalnya A1, dia taruh di kanan, kaki kanannya ya, nah, dia akan mendapatkan level pairing 1,1 juta. Tapi Ibu Sri tidak mendapatkan apa-apa, karena posting si A ini adalah kaki besarnya Ibu. Nah, kecuali si D, ini kaki kecil kita cerita ya, si D posting 1 member, misalnya di 1. Nah, Ibu Sri bisa dapatkan level pairing 1,1. Gitu Bu. Oh gitu. Tapi saya nggak perlu menjual lagi atau gimana Pak? Apa kita bantu aja ke bawah gitu? Ya kalau Ibu bantu si B atau bantu si B, ya Ibu bantu dia ini, ya Ibu bisa dapat 1,1 kalau mereka berkembang. Atau bisa dapat binary pairing. Jadi tentunya Ibu harus bantu kiri kanan lah. Kalau posisi seperti ini kan belum terlalu besar ya. Di sebelah kiri kan cuma 5 member, di sebelah kanan cuma 3 member. Jadi ini bisa terkejar juga. Misalnya Ibu jalanin yang kaki kecil, nanti udah dapat ini berkembang misalnya kan. Nah, ini sudah terkejar sebelah kiri. Kita mesti kerjakan lagi yang sebelah kiri gitu loh. Harus kita yang menentukan. Kita yang harus menentukan ke kiri atau ke kanan. Kita bisa menentukan kalau kita dapat member baru. Misalnya Ibu dapat orang baru, ya Ibu bisa taruh di kaki kecil gitu loh. Tapi kalau mereka yang cari member, kita nggak bisa tentukan. Mereka tentunya taruh di bawah dia kan. Nah, mungkin dia taruh di kakinya lemahnya Ibu kan gitu. Oh gitu ya. Berarti kita harus istilahnya ini apa? Menempatkannya harus kita sendiri ya Pak. Menempatkannya harus kita sendiri maksudnya gimana? Jadi paling nggak saya kan harus tahu nih posisinya tuh, kan selama ini kan saya ditolongin ya. Jadi saya nggak tahu posisi persisnya gimana ya. Karena waktu pertama kali itu saya taunya kalau kita naruh di kiri itu yang di kanan itu limpahan dari upline kita. Jadi saya di sini yang nggak ngerti. Kalau limpahan dari upline kita berarti kita nggak bisa ngisi yang kanan dong. Betul. Kalau misalnya itu limpahan upline, biasanya mereka akan ngisi di kaki nasional. Kita bilang kaki nasional lah, jadi satu kaki yang sebelah kiri, biasanya mereka isinya di situ. Jadi tentunya itu memicu Ibu supaya kerjakan yang di sebelah kanan. Begitu. Ini juga ya, harus tahu ya berarti posisi kita ada di mana. Ibu bisa lihat di aplikasi placement hierarchy. Ibu bisa buka di menu placement hierarchy. Aplikasi
Nah, di placement hierarki. Nah, cara melihatnya begini, Bu. Nah, contoh ya, saya kasih contoh aja ya. Saya bukain, mau nggak aplikasi? Iya boleh, Pak. Ya, bentar ya. Oke, sudah tampil di layar ya, Bu? Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, Ibu pilih di menu navigate. Ibu lihat di paling bawah. Itu di bawah ada pertama home, kedua navigate kan. Nah, Ibu klik navigate. Navigate. Ya, navigate. Oke, navigate. Kemudian Ibu lihat itu yang paling atas ada family hierarchy. Kemudian di bawahnya ada placement hierarchy. Kelihatan nggak? Iya. Nah, kalau misalnya Ibu mau lihat garis sponsor, Ibu lihat di family hierarchy. Paling atas. Paling atas. Nah, ini kelihatan familinya. Maksudnya ini secara garis sponsor. Kelihatan ya garis sponsornya di sini. Tapi kalau misalnya Ibu mau lihat pohonnya, Ibu ketik di placement hierarchy. Placement hierarchy. Ini placement hierarchy ini Ibu bisa lihat pohonnya secara keseluruhan. Ini penempatan dari lemparan dari atas, spillover juga masuk di sini. Ibu sponsor juga semua taruh di sini, semua di sini kelihatan. Nah, jelas ya, Bu? Iya. Kelihatan. Oke, ini saya keluar ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Pak Susaryono, ada yang nggak jelas, Pak? Halo, selamat malam. Ya, Pak. Selamat malam, Pak Sus. Silakan, monggo. Mau tanya sedikit, itu kan ini binari ya? Betul. Satu orang itu punya hak usaha berapa? Oke, jadi satu KTP ada batasan nggak? Di kitanya sih 3, Pak. 3. Tapi sebetulnya lewat dari situ juga nggak ada masalah. Oh, gitu ya. Iya. Jadi satu KTP untuk untuk beberapa bisa lebih dari 3. Memberan itu tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Semuanya dibayar. Kemudian untuk bank itu
juga atas nama diri kita ya? Betul, jadi sesuai nama yang tercantum. Untuk banknya, untuk yang daftar. Ya. Sesuai dengan pendaftar ya? Betul, sesuai dengan KTP yang kita daftar pertama kali. Ya, jadi tidak ada batasan. Yang pertama, kemudian KTP harus nomor rekening harus sesuai dengan nama yang bersangkutan ya. Ya, betul Pak, harus yang sama. Tercatat ya. Nomor rekening harus sesuai dengan. Oke. Ya, jadi kemudian mohon maaf, ini kan baru 3 bulan berjalan ya, atau 4 bulan berjalan ya. Ya. Bagaimana dengan legalitas itu, apakah sudah lengkap atau mohon maaf kan yang dari luar negeri ini kan tidak mudah untuk masuk ke Indonesia, apalagi dalam kondisi seperti ini ya. SUBL kemudian dari APRI, dari di Perindak, MUI sudah ada semua ya? Sudah ada semua Pak. Jadi SUBL, SUBPL semua sudah ready, termasuk izin edar produknya juga sudah siap. Oke. Ya sementara itu dulu, nanti kalau memang ada yang dirasa belum jelas saya tanya lagi Pak. Oke, terima kasih Pak Sus. Oke Bapak Ibu, yang lain silakan ya. Ini ada di kolom chat. Oke, kalau untuk marketing plan tidak ada pertanyaan, saya akan buka untuk sesi tanya jawab dengan Dr. Ferdianto ya. Pak Dokter, silakan Pak Dokter, sudah online. Selamat malam Pak Dokter. Malam Pak Handoko. Ya, oke Pak Dokter sudah standby ya Bapak Ibu. Kita bisa buka tanya jawab, sesi tanya jawab untuk masalah kesehatan. Silakan Bapak Ibu. Selamat malam, saya sudah tulis di kolom chat. Langsung aja Bu, langsung aja bertanya. Oke, ini Pak Dokter kan sudah online. Pak Ferdianto. Ya, selamat malam Bu Hilda. Di grup itu ada video yang tentang pemain sepak bola. Iya. Ya, itu apa betul ya? Jadi kalau saya sudah lihat itu videonya itu sebetulnya hoax ya. Jadi terlalu menjelek-jelekan vaksin ya. Jadi memang ada beberapa itu yang aliran yang tidak setuju dengan vaksin, mereka pasti menentang ya vaksinasi ya. Bahkan saya menemukan beberapa kasus banyak yang tidak mau vaksin atau menolak vaksin gitu loh. Ada beberapa daerah juga yang tidak mau vaksin gitu loh. Atau beberapa golongan yang tidak mau vaksin. Nah, kalau di video tadi terlalu melebihi vaksin, terlalu melebihi vaksin, ini bisa tolong di mute ya. Halo? Ya, Pak Dokter sudah Pak. Masih dengar. Jadi prosesnya heart attack ini sebetulnya bukan karena vaksinasi yang menyebabkan pengentalan darahnya, jadi darahnya menjadi kental. Banyak faktor ya dari para pemain itu sendiri yang bisa menyebabkan heart attack. Selain pengentalan darah, dia butuh proses yang lama untuk mendapatkan serangan jantung. Biasanya penyumbatan itu prosesnya bertahun-tahun. Pasien pasti merasakan ada gejala. Awalnya tuh mungkin kesemutan atau yang dirasakan tidak enak, umpamanya bagian belahan tangannya atau dadanya tidak nyaman atau punggungnya tidak nyaman gitu. Nah, biasanya tapi mereka seringkali tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan dan memeriksa ke dokter lebih jelas gitu. Biasanya begitu Bu. Jadi sehingga kalau pengentalan darah itu bisa terjadi berangsur
lama dan D-dimernya makin lama makin tinggi, itu yang menyebabkan terjadinya clotting atau penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah. Oke, thank you. Jadi jangan terlalu terprovokasi ya Bu Hilda ya, untuk masalah vaksinasi dengan pengentalan darah tersebut. Ya begitu Pak Handoko. Oke, Bapak Ibu, silakan bisa ditanya lagi pertanyaan lanjutan ya. Oh, Dr. Ferianto. Tadi yang satu lagi member saya itu dia pergi ke tukang pijat, terus lehernya dipletekin sampai kupingnya baal, itu bagaimana ya? Halo? Halo dok? Ya saya kurang jelas itu pertanyaannya. Oke, saya bacakan. Kaki saya kemarin terpeleset, terus dia ke tukang urut. Nah, langsung dia ceritakan belakang lehernya suka pegel, terus pusing sebelah. Tukang urutnya urutin kaki serta badan dan kepalanya ditekuk sampai bunyi. Setelah tekuk, telinga saya seperti baal, dia bilang. Terasa tebal. Kata tukang urut, nggak apa-apa, dikompres aja, ntar juga sembuh. Nah, dia tanya apakah boleh di blow, kalau blow-nya sebelah mana? Sebetulnya kalau untuk tukang urut itu, kalau nggak ngerti tentang titik-titik akupuntur ya, apalagi dia menekuk-nekuk bagian tubuh seperti kepala, atau jari-jari, atau bagian leher, itu sangat berbahaya ya sebetulnya ya. Ini ngeri sebenarnya. Karena apa? Kalau salah tekuk itu bukannya baik, malah terjadi saraf kejepit gitu loh. Jadi pernah member juga ada keseleo ke tukang urut, hasilnya malah lehernya itu kena saraf kejepit. Nah itu butuh proses lagi untuk penyembuhannya gitu loh. Nah bisa blow di mana kalau ditanyakan, itu di kaki yang patah itu jelas tidak boleh di blow ya, itu harus dilewatin karena ada pasang pen ya. Jadi dilewatin aja, kalau di tempat lain silakan blow Bu Hilda. Oke, thank you dok. Satu lagi dok. Ini yang suami teman saya yang Parkinson itu, blownya harus bagaimana ya? Supaya dia lebih cepat sembuh. Parkinson itu hampir sama, itu kan gejala stroke. Jadi sama dengan PDF yang untuk hipertensi, untuk hemiparese yang ada di PT Desang Bu. Silakan dilihat. Sudah dilakukan, tapi katanya kok jadi lebih kaku. Salah di mana ya? Mungkin proses kemungkinan meridiannya belum terbuka Bu. Blok meridiannya belum terbuka. Kadang-kadang untuk hemiparese atau stroke itu kita butuh waktu untuk membuka blok meridian Bu. Jadi seringkali saya lebih lama untuk blow di daerah meridian karena di situ banyak titik-titik akupuntur yang menghubungkan ke tempat saraf untuk kepala dan untuk bagian stroke-nya Bu. Coba buka meridian lagi sesuai dengan di WA saya yang tadi saya sampaikan. Oke dok, saya sampaikan. Thank you. Ya Bu Hilda. Thank you dok. Sama-sama. Halo Bu. Halo. Ya, silakan. Selamat malam Pak Dokter. Ya malam Bu. Ya, saya mau tanya. Saya pemakaian Yonsil ini, kalau saya pakai di luar ya kan harusnya pakai di luar. Tapi kalau saya pakai di rumah, terus kan pakai daster. Jadi kenapa kok gatal-gatal ya dok ya? Pakai rantainya. Apakah ada nggak yang lain? Model yang lain ya nggak gatal gitu dok? Gimana tuh? Ibu ada alergi tembaga?
Tembaga, oh ini tembaga ya dok? Nggak tahu saya, pokoknya saya pakai itu kok gatal-gatal. Jadi kalau saya pakai kerudung begini ya bagus, tapi kalau di rumah ya, gatal. Jadi kena kulit tuh berat. Langsung bersentuhan dengan kulit, Ibu, Ya, waktu di rumah. Iya, betul sama kulit. Itu gatalnya luar biasa. Nggak bisa saya pakai. Kalau Ibu ada alergi tembaga, itu bisa, Bu. Jadi memang Ibu harus pakai baju yang menutupi lehernya yang supaya nggak sampai kontak dengan kulitnya. Iya dok, makasih. Satu lagi pertanyaan saya, apakah ada garansinya nggak dok kalau seandainya rusak? Garansinya 1 tahun, Bu. Kalau alat ion seal ini. Gitu. Dan kasih 1 tahun. Lebih dari 1 tahun udah nggak bisa garansi lagi. Nggak ada garansi. Biasanya elektronik itu garansinya 1 tahun, Bu. Oh iya, oke. Ya makasih. Makasih dok. Ya sama-sama Bu Rosita. Malam dokter. Ya, Malam selamat dok. malam. Ya. Halo. Ya, selamat malam, Bu. Oh ya, Pak dokter tolong tanya, kalau saya minum air yang sudah di blue, hampir tiap hari saya minum itu beberapa hari ini ya, itu Iya. di telapak kaki itu rasanya kok berkeringat. Jadi kalau pakai sandal di rumah itu rasanya ada kotoran gitu. Jadi cuci kaki terus. Itu kalau berkeringat terus atau bagian sisi mana yang badan berkeringat tuh, itu menandakan terjadinya pengeluaran racun. Oh, banyak yang kelihatan sih di kaki, karena kita kalau jalan di rumah itu kan pakai sandal gitu ya, sandal jepit. Nah itu merasa ganggu, jadi saya cuci kaki. Entar lagi ada lagi, jadi sering cuci kaki. Iya, nggak apa-apa Bu, itu. Enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Diterus aja ya, diterus. Teruskan saja Bu. Biasanya proses detoksifikasi itu nanti suatu saat juga bisa hilang kok. Oh gitu. Kalau enggak sandalnya licin Pak, karena itu agak licin ya, mungkin keringat apa ya, agak licin gitu. Bisa keringat. Kalau keringat keluar itu kan bisa mengakibatkan licin. Oh, tapi malah banyaknya di kaki ya Pak dokter ya? Nggak mesti Bu, pengeluaran detox itu tiap-tiap orang beda-beda. Nah yang terbagus di mana? Yang sensitivitas kulit, tergantung sensitivitas kulit kita Bu. Ada yang banyak kan setelah di terapi itu di punggung, punggung pun tidak semuanya seluruh badan gitu. Ada yang cuma sebelah kiri atau sebelah kanan, keringatnya lebih banyak daripada yang sebelahnya gitu. Beda-beda ya dok? Beda-beda, jadi Ibu agak aneh juga, baru saya dengar juga keringatnya di kaki gitu loh. Iya, kaki. Bisa juga kalau Ibu ada kolesterol atau asam urat Bu. Oh iya ada. Nah, kalau ada kolesterol atau asam urat begitu, dia bentuknya butiran. Kalau dilihat di lab, itu butiran-butiran kayak jarum gitu ya. Nah, itu licin juga sebetulnya itu. Oh iya, itu licin. Cuman itu saya kan detox. jarang. Oh, saya kan jarang ke lab, jarang banget. Iya. Oh, ini bagus kok dokter. Ini bagus. Bagus. Iya, mamiku itu kan 90 tahun ya. Saya Iya. baru nerapi 3 kali. 3 kali terus air minum setelah saya sekalian uji coba ke mamiku. Mamiku tak bikinin mungkin kira-kira 4 hari 5 hari gitu ya, tak suruh rutin tiap hari minumnya pakai itu aja gitu kan. Sekarang wajahnya lebih bersih. Ya, itu kesaksian Bu. Iya, wajahnya lebih bersih. Yang tadinya gelap ya umur 90 gitu ya. Itu lebih bersih, lebih bagus, lebih cantik. Nah, bagus. Bagus banget berarti kesaksiannya. Iya, Yang cuman penting minumnya mamiku kan sedikit. Ya, penting Bu, itu tiap hari diminum, airnya itu bukan air biasa lagi. Itu menjadi air yang sudah berenergi. Air dengan gelombang terahertz.
Gelombang terahertz itu molekulnya oksigennya banyak. Sehingga kalau orang habis olahraga capek, dia minum air itu. Capeknya cepat sekali pulih. Kemarin itu saya dokter, kalau sama air Kangen Water bedanya apa ya? Jadi kalau ibu pakai air Kangen Water, ada hidrogennya, hasilnya lebih bagus lagi, Bu. Oh. Jadi kalau orang kemarin ada yang nanya saya, boleh nggak digabung dengan air hidrogen atau air Kangen Water? Itu bagus sekali saya bilang, karena kan ada antioksidannya. Antioksidannya juga bisa lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Dan molekul oksigennya juga makin bagus. Artinya gini, kalau dia tanya bagusan mana, kita kan tidak bisa jawab. Tidak bisa dibandingkan, masing-masing mempunyai keunggulan sendiri kok. Oh gitu. Saya kan bermain air juga ya lama ya. Bahkan air hidrogen saya udah ketemu ahlinya dari Amerika itu. Oh, iya. Saya belajar langsung dari dia. Ternyata saya pelajarin dengan air hidrogen, dengan air terahertz ini, dengan gelombang terahertz ini bisa dipadukan. Hasilnya juga makin bagus. Jadi tidak ada namanya antagonis atau berlawanan gitu loh. Jadi saling mendukung lah itu. Nah terus yang membedakan, berarti yang membedakan misalkan Kangen Water sama ini alkali yang dari terahertz itu bedanya yang kalau sudah dibandingin dua hasil uji itu gimana? Jadi kalau sebetulnya begini, kalau hidrogen itu dia kemampuan menangkap oksigennya itu dia pun waktunya dia akan lepas sendiri dengan berjalan waktu. Setelah 1-2 jam dia akan molekulnya akan terurai dengan adanya oksidasi dari udara. Namun dengan molekul yang sudah diikat menjadi linier, dia bisa bertahan lebih dari 6 hari. Minimal tuh lebih dari 6 hari. Bahkan ada penelitian sampai berminggu-minggu begitu. Jadi nggak ada masalah, Bu. Gitu. Iya. Kalau yang alkali yang di luaran itu sama ini kalah ya, Dok ya? Kita nggak membandingkan air lah ya. Kalau air kita membandingkan air mana yang terbaik itu saya rasa tidak baik lah ya. Jadi air alkali kalau dibikin jadi dengan gelombang terahertz ini, jadi airnya ya makin lama makin bagus gitu. Itu aja ya. Ya oke. Terima kasih dokter. Selamat malam dokter. Ya selamat malam Pak. Mohon tanya, saya jujur aja kenal ini baru sekitar 2 hari yang lalu ya. Mau tanya, bagaimana cara kerja daripada ITERA ini ketika pada tadi dikeluarkan udaranya, kemudian kok bisa membuat seseorang jadi sembuh itu secara secara medis istilahnya mungkin atau apalah, itu kenapa bisa membuat seseorang itu menjadi kemudian ada regenerasi sel kemudian menjadi sembuh. Nah, ini kandungan daripada alat itu apa, kemudian cara kerjanya seperti apa sehingga membuat seseorang menjadi lebih sehat, menyembuhkan penyakit yang sudah ada. Itu dokter, terima kasih. Ya Pak. Jadi begini, Bapak upline-nya siapa ya? Insya Allah Pak Arif, Pak. Ya Pak Arif. Pak Arif harusnya sudah edukasi ke Bapak ya. Itu dasarnya, basicnya ya. Jadi kalau alat ini bisa bekerja untuk membantu kesehatan kita. Saya bilang membantu kesehatan kita karena dia punya gelombang terahertz ini ya. Dia gelombang ini antara microwave dengan far infrared ya. Panjang gelombangnya 30 sampai 3000 dengan frekuensi yang 2 sampai 17 terahertz ini dia sesuai dengan sel tubuh kita. Jadi dengan dengan dipancarkannya gelombang terahertz ini ke tubuh kita, maka sel-sel kita yang sesuai dengan gelombang terahertz ini dia akan berinteraksi, kemudian dia akan membuat selnya itu yang rusak, dia akan eliminasi, dia akan menggantikan dengan sel yang sehat, yang tidur selnya dibangunkan, dan yang sudah sehat dia akan memperkuat dan menjadi lebih kuat lagi. Jadi seperti begitu cara kerjanya Pak. Jadi ini teknologi terahertz ini adalah salah satu teknologi dari yang paling maju saat ini Pak.
Bahkan di Jepang sendiri dan di Jepang disebut gelombang kehidupan dan di China disebut cahaya kehidupan. Jadi memang benar-benar sangat bagus. Kalau mau diulang untuk yang ukuran apa tadi, gelombang itu berapa? Dari berapa, seperti apa tadi yang ukuran 31 apa tadi? Mungkin Pak bisa minta ke Pak Arif ya PDF-nya Pak ya. Kalau Pak Arif belum punya juga, minta lagi ke upline-nya lagi gitu loh. Siapa yang ngundang? Harusnya udah punya masing-masing PDF untuk basic cara kerja terahertz ini. Jadi saya ulangin lagi ya, terahertz adalah pita gelombang elektromagnetik antara gelombang mikro dan infrared yang terdiri dari panjang gelombang 30 sampai 3000. Ya, frekuensi itu antara 22 sampai 17 terahertz. Yang sangat baik untuk tubuh karena sel-sel tubuh kita sama seperti dengan gelombang terahertz. Sehingga sel-sel yang rusak bisa digantikan dan sel-sel yang tidur atau sel inertnya itu bisa dibangunkan dan sel-sel yang sehat dibuat semakin sehat. Itu artinya regenerasi sel. Sebagian dari tubuh kita yang paling kecil itu sel adalah DNA tubuh kita. Di dalam DNA tubuh kita ada namanya telomer. Telomer itu makin usianya itu mempengaruhi usia hidup kita. Jadi telomer itu untaian seperti untaian kayak kalung ya. Kalau panjang telomer itu makin panjang dan umurnya makin bagus, berarti hidup kita, umur kita makin panjang. Jadi alat gelombang terahertz ini bukan hanya untuk orang sakit, tapi juga untuk orang yang sehat. Semakin kita blow, berarti DNA sel kita juga makin akan dilakukan regenerasi sel terus. Jadi makin bagus, Pak. Begitu. Jadi memang tujuan kita di sini, kita bukan hanya untuk orang yang sakit semata-mata, tapi juga kita sarankan untuk orang yang sehat, bahwa orang yang sehat itu sangat baik dilakukan terapi secara terus-menerus. Ya, terima kasih banyak dokter. Oke Pak Sus, nanti kita bisa share di grupnya Pak Gunawan ya Pak Sus. Mungkin tentang PDF. Ya. Pak Handoko tadi itu yang kalau nggak salah video itu dikirim sama Pak Arif upline-nya loh. Yang pemain sepak bola yang kena serangan jantung itu. Pak Arif saya gitu. Makanya ada di sini Pak Arif biar bisa argumentasi dengan saya. Jadi vaksin ini nggak ada hubungannya dengan kepengentalan darah atau dengan testimoni seperti begitu, itu justru harus dihilangkan itu. Jadi nggak benar itu. Kalau terjadinya serangan jantung itu prosesnya butuh waktu bertahun-tahun. Jadi tolong jangan sembarangan share di grup ya, kecuali yang benar-benar yang betul-betul yang sudah kita tahu dan benar gitu loh. Terima kasih. Oke. Selanjutnya silakan ya Bapak Ibu. Saya mungkin Dok, Pak Handoko. Ya, silakan. Ya, selamat malam Bu Farida, silakan Bu. Nanya lagi nih Dok, saya beli lagi nih buat kakak saya Dok. Kakak saya itu kena Parkinson Dok. Saya baru kontak beliau. Itu saya minta dijelaskan banget titik-titik Parkinson itu yang harus di-blow Dok. Oke. Iya. Parkinson karena waktu itu ya. Gimana? Lanjut. Iya, waktu dokter pernah menjelaskan saya nggak ikut Zoom-nya. Nah sekarang kakak saya pun saya undang untuk ikut biar dia dengar juga. Karena saya mau beli besok untuk kakak saya gitu. Oke. Di sini ada kakaknya ya? Ada. Kakak saya undang dengan istrinya, ada ikut. Ada Dok. Ya. Nah ini kakak saya Dok. Saya tadi tanya di chat, tapi belum sempat dijawab. Jadi Bu Ida melalui Bu Farida.
Parkinsonnya sudah lama dok, 20 tahun lebih, tapi terkendali. Ya. Oke ya. Jadi Parkinson itu bisa diobatin ya Bu ya. Parkinson. Ya. Karena pasien saya sendiri itu mengalami Parkinson juga Bu. Umur 83 tahun waktu kena COVID, setelah sembuh dia kena Parkinson. Ya. Jadi saya butuh waktu memang untuk menghilangkan dia punya tremor ya, Parkinsonnya di tangan, kedua tangan sama di mulut Bu. Jadi Parkinsonnya ada di tangan dan mulut. Nah, saya blow-nya di titik meridian, di titik limfatik. Kemudian saya blow sesuai dengan PDF-nya PT Desang Bu, yang untuk hipertensi itu. Ya. Untuk hipertensi kan ada ya dari kepala, terus sampai ke ujung kaki, terus blow di bagian pinggang itu yang melingkar yang lebih lama. Dan ruas tangan kiri kanan bagian dalam sampai ke bagian lutut, nah bagian tumit belakang lutut dan telapak kaki di situ. Nah terus saya blow lagi titik-titik Parkinsonnya, di mana ada Parkinsonnya saya blow terus di situ. Butuh waktu memang itu 6 bulan baru Parkinsonnya berangsur-angsur hilang Bu. Iya, jadi maaf dok, kakak saya ini belum pernah ikut dan belum pernah tahu teraherb sama sekali. Dan dia belum juga tahu titik meridian dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya minta PDF-nya ya dok ya, biar kakak saya belajar. Karena dia baru tahu, alat ini aja baru dia tahu tadi sore, saya yang minta dia hadir. Jadi mungkin dari awal banget dok penjelasannya. Dan dia tinggalnya di Bandung dok, kalau saya di Bogor. Jadi kalau saya biasanya dibantu Ibu Susi. Kalau di Bandung gimana ya dok ya? Di Bandung kita sudah pernah ngadain acara kok Bu. Sekali. Enggak, maksudnya apa sih yang seperti Bu Susi itu yang leadernya atau apa gitu? Ada dok di Bandung yang bisa membantu? Dari grup Pak Beni, Ibu dari grupnya Pak Beni atau grupnya siapa? Saya Ibu Susi Swandito. Ibu Susi dari grupnya Pak Beni itu, grupnya Pak Beni. Oh Pak Beni. Ya tetap ke upline-nya langsung Bu, tetap ke upline walaupun Ibu Bandung di Bandung ya Pak Andoko ya. Ya di mana saja tetap yang dicari upline-nya langsung Bu. Oh gitu. Ya, jadi dia yang bisa punya tanggung jawab untuk bantu penjelasan macam-macam lah semua. Iya. Ya kakak saya sudah 20 tahun lebih dok, kasihan gitu loh. Sekarang jalannya juga agak susah. Makanya saya kan sudah testimoni bahwa saya minum air itu badan saya kan sehat, seger gitu dok, jauh. Nah ini saya minta nanti biar kakak saya juga harus rutin minum air dan selain itu terapi juga. Betul Bu, terapi untuk Parkinson itu butuh waktu ya, sama butuh kerja keras lah. Saya bilang harus sepenuh hati Bu, baru bisa berhasil. Jadi untuk pasien-pasien seperti stroke, pasien-pasien Bell palsy begitu, itu butuh karena kelainan saraf kena saraf semua itu butuh waktu. Komplikasinya juga bukan sehari 2 hari tidak lama Bu. Ya. Iya. Satu lagi Dokter Firdianto, saya kan biasanya dibantu pembantu tuh udah diajarin sama Bu Susi. Kalau lagi nggak ada pembantu saya sendiri itu kan titik meridian itu yang di depan tuh caranya itu belum tepat. Gimana ya dok ya? Buka titik meridian dari depan kita sendiri dok. Ibu bisa lakukan dari leher ya, atau dari kepala, dari leher sampai di bagian tumit, bagian tulang ekor. Jadi kalau tulang ekor dari depan itu berarti di daerah pubis Bu. Daerah pubis tuh sampai di titik paling bawah di selangkangan gitu loh. Oh, hanya satu garis itu aja dok? Iya, Ibu boleh satu garis, tarik garis dari atas turun pelan-pelan ya. Dan jaraknya pun Ibu kalau bisa itu harus kena ke kulit gitu, dalam arti kata 20-30 cm. Jadi jangan terlalu jauh karena gelombang itu nggak bisa masuk ke dalam tulang belakangnya. Kalau jaraknya lebih dekat tapi agak cepat, Ibu selain tidak kena luka bakar, terus yang kedua gelombangnya itu bisa masuk Bu. Oh iya,
hanya satu garis ya dok, kiri kanan enggak ya dok ya? Dari leher tuh sampai ke tulang ekor itu yang di depan. Garis, boleh satu garis, boleh 2 cm dari kanan dan 2 cm dari kiri. Iya. Seperti belakang. Kalau saya sih yang saya terapi pasien selalu saya kiri kanan 2 cm saya lakukan. Oh iya. Sesudah itu langsung tangan ya dok ya? Langsung tangan. Terus daerah limpatik, leher di daerah lipatan lah. Ya. Leher, ketiak, itu lipatan tangan, daerah lipat paha, ya. Terus belakang lutut, telapak tangan dan telapak kaki. Nah, itu semuanya kita lakukan. Ya. Nah, dokter kan kemarin bilang untuk kuping nih, daerah kuping, daerah leher itu kan di dekat limpa sini, di belakang. Sesudah di situ boleh nggak langsung di kupingnya dok, sendiri kita semprot dok, kita blow dok? Kalau di kupingnya tujuannya untuk apa Bu? Ya ini kan karena yang saya bilang saya kena ada bridging itu kalau lagi sakit sampai ke kuping. Oh iya. Kalau untuk bridging boleh Bu, nggak ada masalah. Silakan. Dari leher sampai iya. Itu buka titik limfatik juga itu. Buka limfatik dulu. Sama dibelikat ya dok ya dokter. Yang kemarin saya tak ada titik tambahan yang di belikat itu, di belakang belikat itu buat seperti untuk epilepsi. Itu BL15 Bu, BL15. Tapi kalau nggak ada pembantu, saya sendiri dari depan aja boleh kali dok, kan nyambung juga 20 Kalau nggak ada pembantu ya Ibu lakukan dari depan aja, blow semua merata. Kalau bisa blow-nya merata semua lebih lama supaya gelombangnya lama-lama tembus ke belakang Bu. Jadi tujuan kita blow lebih lama itu supaya gelombangnya itu bisa masuk ke sumsum tulangnya, ke bagian belakang tulang, sumsum tulang gitu. Nah, ya dok, nanti saya jelaskan lagi sama kakak saya yang Parkinson ini. Saya juga baru ingat tadi, makanya saya undang beliau karena saya mau beli buat dia. Jadi kita harus jelas banget bahwa Parkinson itu bisa membaik ya dok ya, kalau sembuh agak susah karena dia sudah 20 tahun lebih. Mungkin dia lebih sehat lah dengan diterapi dengan alat ini sama minum airnya ya dok ya. Ya betul Bu. Ya. Pasti lebih Terima sehat. kasih dok. Ya, nanti kalau ada kurang dan lain sebagainya kakak saya ikut lagi. Sementara itu saja dulu. Ya. Mungkin kakak saya ada yang mau ditanyakan Ros? Ke dokter Ros? Ya silakan Bu, kalau mau tanyakan apa? Kalau titik meridian itu sebetulnya adalah titik akupuntur dari tulang belakang punggung Bu. Jadi di tengah-tengah itu kalau Ibu raba kan tulang belakang itu ada punggung, ada tulang, sampai leher dari kepala sampai leher, terus turun lagi sampai ke tulang ekor. Itu namanya meridian Bu. Iya. Mungkin yang saya ingin tanyakan nanti lebih kepada teknis pelaksanaan blow-nya itu ya dok ya. Ya boleh Bu. Itu nanti mungkin perlu bimbingan ya dok ya. Boleh tanya saya, boleh tanya upline-nya ya. Ibu Susi juga udah mahir kok itu. Ya. Terus kira-kira dari mulai awal kita kalau menggunakan teknik blow itu berapa lama muncul reaksi, dirasakan ada reaksi itu? Kalau Parkinson sudah sampai 20 tahun lama Bu. Tapi sudah bisa Ibu rasakan setelah terapi 1, 2, 3 kali aja Ibu bisa merasakan kok. Ini beda dengan terapi yang lain. Ya. Jadi, ini Ibu Ros ini istrinya Pak, kakak saya yang Parkinson tuh suaminya. Jadi maksudnya begitu. Iya dok. Dirasakan lebih cepat lah gitu ya. Iya. Kan nanti yang ngeblownya kan pasti saya dok. Jadi saya juga perlu untuk Parkinson berapa reaksi-reaksi yang timbul itu ya. Terus harus konsul nanti ini kenapa ada reaksi begini kan harus dipantau ya. Tapi secara umum ada efek samping nggak dok? Tidak ada Bu. Untuk ini nggak ada, biasanya cuman paling keringatnya banyak kayak gitu aja. Ya.
Paling timbul enak tidur ya, Dok. Enak tidur, Bu. Itu. Enak tidur banget. Saya kalau sudah blue itu belum selesai ya sudah tertidur, Dok. Betul. Ya semoga bisa membantu kakak saya, Dok. Pasti Ya. bisa. Ya. Ya, terima kasih banyak, Dok. Nanti untuk selanjutnya bisa bimbingan ya. Boleh, Bu, silakan. Oke, Bapak Ibu, silakan ya, yang mau bertanya silakan. Kita masih punya waktu 15 menit. Ya, saya mau nanya, kalau seseorang itu keluar keringat sebelum diterapi nih, tapi itu keringat yang di kaki itu, Dok, itu bau sekali, itu karena apa ya? Apa karena dia mengidap diabetes atau karena apa ya, Dok, penyebabnya? Kalau keringat bau itu mungkin bisa beberapa penyakit gitu, akumulasi dari penyakit, umpamanya penyakit ginjal, bukan hanya diabetes aja, Bu, penyakit ginjal, penyakit diabetes, penyakit jantung, itu juga bisa, Bu. Jadi atau ada komplikasi, sudah ada komplikasi, biasanya keringatnya seringkali berbau gitu. Iya, Jadi indikasi dari seseorang sehat atau tidak bisa kita lihat dari keringatnya yang bau nyengat, bau amoniak, bukan hanya urin ya, bukan hanya kencing atau kotorannya, tapi dari keringat pun bisa kita rasakan. Gitu. Dan kita bisa cium gitu baunya. Iya. Cuman di kaki, Dok, tapi. Ya, itu juga. Kakimu tuh selalu basah gitu ya? Kalau kaki selalu basah, berkeringat terus, itu mungkin kemungkinan besar lambungnya juga kurang bagus, Bu. Jadi ada masalah di lambung. Memang ini beberapa waktu itu dia kayaknya makin kurus gitu kan. Kan saya nanya, kamu nggak periksa lab? Dia belum periksa lab katanya, tapi dia merasa nggak sakit apa-apa karena nggak merasa sakit gitu. Jadi waktu saya blow, saya tanya, gimana rasanya setelah di blow? Enak sih, ringan gitu. Itu baunya juga hilang. Tapi kan waktu itu saya anjurkan supaya sebenarnya kamu harus beli karena jauh kan. Dia ada di Solo, saya di Bogor. Gimana ngatasinya kalau saya nggak ada? Saya tanya gitu. Ya dia bilang ya sementara ya belum mau beli sih. Cuman dia mau apa? Saya bilang paling enggak harus periksa lab ya, Dok, untuk mengetahui atau apa yang harus dilakukan selain periksa lab. Kalau keringat bau begitu biasanya kondisinya seseorang itu lebih ada komplikasi lah, lebih parah gitu. Jadi memang harus lab. Kayak kanker juga berbau gitu. Jadi ada pasien kanker serviks ya, saya masuk ruangan dia cium bau aja saya udah tahu nih kankernya parah itu. Jadi ada penyakit itu bau itu kayak bau keringat, bau badan, itu juga menunjukkan seseorang itu ada penyakit atau enggak. Jadi bukan hanya dari, kadang-kadang kalau dokternya udah expert lah, ini ya, udah ahli gitu, jam terbangnya udah tinggi ya. Dari cara berjalan pun dia bisa lihat gitu. Dia bisa lihat ini sakitnya apa gitu loh. Oh iya. Ya. Jadi tetap harus seluruh badan ya berarti terapinya. Kalau untuk yang berat-berat ya saya rasakan sih untuk blow seluruh badan, Bu. Kita anggap dulu penyakitnya udah berat ya. Yang dilamain yang mana, Dok? Di bagian kaki atau limfatik yang selangkangan itu? Jadi gini, Bu, kalau untuk pasien-pasien yang berat ya, saya selalu membuka meridian itu lama, Bu. Yang kedua, untuk itu saya blow ke kaki, tangannya juga lama, sama daerah-daerah limfatik juga saya fokusin lebih lama gitu. Jadi kalau itu udah kita lakukan sempurna, biasanya pasti udah ada hasil. Ya. Iya. Ya.
Terima kasih dokter. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam Bu Sri. Bertanya silakan. Bu Farida udah reskan tuh, Bu Farida reskan ya. Bu Farida. Selamat malam dok. Oh ya, malam dok. Mau Ya. nanya, ada orang yang seluruh badannya sakit. Dia jalan aja kayaknya sakit, kayak terbongkok-bongkok dikit, kayak itu kayak semuanya sakit. Dia gerak aja kayaknya pelan gitu, kayak semua badannya dia bilang, kamu nggak tahu ya, aku badannya semuanya sakit. Udah di blow juga masih sakit. Yang aku mau nanyakan dok, kita kalau umpamanya itu mungkin harus blow semua badan ya, seluruh badan. Kita blow kan yang dari tapak kaki, tapak tangan, itu semuanya yang seperti yang digambar itu harus berurutan nggak dok? Enggak mesti sih Bu. Enggak Kalau- berurutan juga bisa ya? Enggak masalah, enggak berurutan juga enggak masalah. Habis itu satu lagi, kalau kita blow, kalau tangannya kalau dari depan, berarti dari atas dari lengan sampai ke jari atau dari jari sampai ke bahu? Selalu dari atas ke bawah Bu. Oh, dari atas ke bawah. Berarti kalau kaki juga badan dari depan, dari atas seperti bagian dada gitu, dada blow sampai ke kaki sampai ke ujung jari gitu ya, dari Betul. atas ke bawah ya. Betul Bu. Oke. Terus kalau untuk orang yang darah rendah, Ya. untuk orang yang darah rendah ini untuk aku sendiri. Aku kan darah rendah. Kan hari itu dianjurin kalau untuk yang darah rendah dari bawah blow ke atas untuk punggung. Nggak boleh terbalik. Tapi waktu saya waktu blow di tengkuk, di tengah ini, di belakang tengkuk, kan itu kayaknya anginnya kayak arah ke bawah. Kena ke bawah, terus aku dari bawah lagi naik lagi ke atas, itu apa nggak jadi syong? Kayak kan nggak boleh bolak-balik, nggak boleh atas, nggak boleh bawah. Maksudnya nggak boleh sebentar atas, sebentar bawah kan untuk tulang belakang. Apakah itu berbahaya? Jadi begini Bu, prinsipnya itu sebaiknya kita melakukan terapi dari atas ke bawah Bu, bukan dari bawah ke atas. Jadi Walaupun itu darah rendah ya? iya, walaupun darah rendah itu. Oke. Terus yang untuk abang aku itu yang badannya seluruh sakit itu tetap di blow ya, dok? Ya, Ibu lanjutkan aja belum, nggak ada masalah. Itu ada saraf-saraf, biasanya kalau seluruh badan nyeri itu berarti kena saraf nyerinya, Bu. Oh gitu. Ada penyakit tertentu yang bisa seperti begitu, Bu. Jadi harus dicek laboratorium atau diperiksa lebih teliti lagi kenapa dia seluruh badannya sampai nyeri, sampai sakit. Bahkan jalan pun dia terasa sakit semua badannya. Kayak susah gitu, kayak sakit gitu. Iya. Dulu memang dia gendut sekali, sekarang dia mungkin diet terakhir dia agak kurusan, tapi nggak kurus-kurus banget sih, udah ada kurusan dibandingkan dulu. Tapi perutnya masih gede. Kalau kita blow di perut juga bisa kurusin perut ya? Ya biasanya begitu Bu, kita blow di perut ya. Jadi juga bisa buat diet, buat kurus gitu. Banyak yang sudah lakukan kok. Itu mereka lingkar perutnya berkurang, berat badannya mereka juga berkurang gitu ya. Terus ada satu lagi dok. Kemarin kan ada yang nanya, Cihilda kan ada nanya bahwa yang kakinya, yang lututnya dulu pernah patah. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Pennya udah dibuka. Kan katanya boleh di blow. Karena pennya udah dibuka, sudah tidak ada pen di dalamnya. Tapi kalau habis di blow, itu kakinya kaku. Apakah harus masih boleh tetap di blow atau
bagaimana itu ya? Kalau rematik biasanya memang kalau udah di blow itu kadang-kadang dia merasa lebih kaku. Jadi ada beberapa member yang bertanya kepada saya kenapa habis blow itu mereka lakukan itu makin kaku gitu. Biasanya kalau rematik atau mereka yang ada asam urat itu kondisi badannya memang lebih kurang nyaman gitu. Itu healing krisis, Bu. Oh, nggak apa-apa ya, berarti terus ya? Terus, nah setelah dia beberapa hari kondisinya makin berangsur-angsur hilang, dia healing krisisnya, nah kemudian dia udah nggak sakit lagi gitu. Oh, oke, berarti boleh ya, tetap di blow ya, walaupun bekas patah yang di dekat tempurungnya itu, maksudnya di belakang lututnya itu boleh ya? Ya boleh, Bu. Oke. Apa lagi? Untuk aku sendiri, jari kaki kananku yang kelingking itu memang udah dari lama ya. Aku juga nggak tahu mulai dari sejak kapan. Itu kayaknya sering bal. Kelingking, jari kelingking aku juga nggak tahu kenapa. Apa penyebabnya nggak tahu. Sering bal. Aku udah blow tapi tetap bal masih belum ada reaksi apa-apa. Apakah boleh di blow lebih lama di kelingking, jari kelingking aku? Biasanya kalau kelingking itu sumbatannya bukan hanya di kelingking, Bu. Jadi sumbernya mungkin dari tungkainya ada masalah atau dari lipatan. Ibu mesti blow-nya dari atasnya dulu, Bu. Oh, berarti semuanya, berarti itu seperti biasa itu. Kemungkinan ada sumbatan di salah satunya sehingga larinya ke kelingking, kelingkingnya jadi masalah. Jadi jangan hanya berpusat ke titik di mana yang sakit atau yang merasa baal atau apa. Jadi kemungkinan besar dia aliran darah kita atau dia punya jalan pembuluh darah atau sarafnya itu dari atas, Bu. Dari atas turun ke bawah kan di kelingking. Nah di situ baru sumbatannya berakhir di situ dan nggak jalan, darahnya nggak jalan. Nah baru kerasa kayak kesemutan atau apa. Enggak kesemutan, cuman kayak bal gitu loh, kayak. Ya, bisa saya umpamakan kesemutan atau baal kayak gitu. Iya. Oke, berarti belum seperti biasa aja ya? Belum seperti biasa aja. Telapak kaki juga perlu, Bu, ya. Terus mau nanya, itu jarak alat ITERA itu ke kulit kita itu berapa senti? Apakah sekitar 5 senti atau 1-2 senti? Anjurannya 20-30 senti, Bu. Jarak alat itu ke kulit kita? Iya, tapi tergantung lagi dengan sensitivitas kulit kita. Ada yang 20 senti, dia mengalami luka bakar atau kulitnya kemudian terisi gelembung cairan. Nah itu beberapa member, banyaklah yang member yang lapor, mereka mengalami luka bakar karena melepuh. Jadi ada gelembung-gelembung berisi cairan. Itu karena terlalu dekat dan terlalu fokus di daerah situ. Saran saya, blow-nya itu nggak perlu fokus di satu titik, kecuali memang itu ada rasa sakit atau dia ada sumbatan, baru blow di situ, tapi jaraknya kita agak jauhkan. Supaya apa? Jangan sampai terjadi luka bakar. Apakah kita boleh switch itunya posisinya ke nomor 2? Jadi kan nomor 2 nggak begitu panas. Betul. Biasanya saran saya kalau untuk terapi begitu kita lakukan terapi volume 1 atau 2, Bu. Jadi benar. Di nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 kan nggak panas. Nomor 1 nggak panas. Yang penting kita dapatkan gelombang kan, bukan untuk panasnya kan. Oh iya. Nah, jadi kita switch 1 aja, jadi nggak terjadi luka bakar. Gelombangnya pun kita dapatkan. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya tes dengan gelombang yang pertama, pasien yang ada masalah di sumbatan, di jantung, ya, saya switch nomor 1. Ternyata dia juga jerit kesakitan. Artinya apa? Bukan volume, bukan panasnya yang
pasien itu rasakan, tapi dengan gelombang terahertz itulah yang bikin yang menggetarkan dia punya sumbatan. Sehingga lama-lama kita terapi itu sumbatannya bisa lepas gitu loh. Nah, makanya nggak heran pasien saya yang setelah terapi 2 bulan, dia ke dokter jantung, dia periksa kateter, hasilnya 3 sumbatannya sudah kosong, 0, normal, dan yang 1 sisa 30% gitu. Berarti bagus ya itu ya? Bagus, memang bagus untuk sumbatan. Terus satu lagi mau nanya apapun. Makanan itu air yang di blow itu kita boleh panasin nggak? Halo? Sorry ada gangguan. Pak Anton lanjutkan dulu. Halo? Apakah air minum yang sudah di blow pakai ITERA boleh kita panasin nggak? Kita boleh rebus nggak? Boleh Bu, boleh. Tetap berarti molekulnya tetap kecil. Ya, nggak masalah itu. Ya, bisa dimasak boleh, nggak apa-apa. Oh boleh ya, kita blow, kita dan rebus, taruh di termos boleh. Atau air panas-panas kita blow juga is okay, nggak masalah, nggak lembab. Tapi maksudnya gini Bu, Ibu kenapa dipanasin gitu Bu? Ini pertanyaan aku itu dari orang lain karena dia di sana kan udaranya dingin, lagi musim dingin kan salju, mereka selalu minum panas. Jadi dia bilang kalau air, aku bilang kalau blow air biasa yang di blow, dia bilang boleh nggak kalau air yang udah biasa yang biasa itu dipanasin untuk masukin ke termos, atau air yang sudah direbus yang udah mendidih di blow. Tapi itu kalau udah mendidih di blow masuk termos kan nggak begitu panas lagi. Kalau lebih bagus kalau sesudah di blow barusan direbus gitu loh, maksudnya jadi benar-benar panas. Kalau setahu saya sih biasanya sih mereka udah pakai airnya sudah di blow itu bisa bertahan berbulan-bulan. Nah kalau untuk dimasak lagi itu saya pun tidak pernah ada ini ya. Nggak pernah ada pertanyaan seperti ini. Nanti itu kita akan catat ya Bu ya. Oh ya boleh, terima kasih. Kebetulan Pak Dokter lagi offline ini. Saya tambahin lagi deh. Ya. Jadi tujuan airnya dididihkan lagi fungsinya untuk apa Bu? Maksudnya? Supaya jadi air panas. Kan saya ajarin dia air aqua itu dipanasin. Bukan dipanasin, air aqua itu di blow, jadi untuk kita minum. Kalau kita di Indonesia kan minumnya pakai air suhu biasa, suhu ruangan ya. Nggak usah, bukan itu ya, air biasa aja ya, kan di blow. Kayak aku juga minumnya air yang biasa gitu, di blow. Terus dia bilang, kalau aku di sini kan dingin. Mereka airnya pasti berubah jadi dingin, dia harus minum air hangat. Jadi direbus, setelah di blow direbus, jadi air panas masuk ke termos, atau dia boleh rebus air udah mendidih begitu di blow, atau bagaimana bagusnya gitu loh, karena di sana kan lagi musim dingin. Jadi gini aja Bu, supaya untuk mendapatkan gelombang terahertz itu secara permanen, habis dipanaskan ibu terapi lagi dengan gelombang terahertz saja, di blow lagi aja dengan gelombang terahertz. Oh gitu, oke. Ya, supaya kita juga nggak mungkin kita teliti semua Bu. Jadi orang butuh ini kita teliti lagi gitu, dengan air panas kita teliti lagi sampai berapa lama dia punya masa gitu. Itu sesuatu yang mungkin agak butuh waktu ya untuk eksperimen seperti begitu ya. Tapi saran saya untuk dapatkan gelombang terahertz itu kembali, atau supaya dia nggak rusak, lebih bagus kita lakukan dari air panas saja ya. Rebus air udah mendidih banget, langsung di blow, langsung buru-buru. Itu blownya kan kalau sekaligus banyak mungkin butuh 10 menit ya. Ya butuh 5-10 menit lah gitu. Nanti langsung masuk ke termos ya. Ya masuk ke termos, nanti dia bisa minum itu
nanti kalau dingin lagi kan nggak ada masalah, Bu. Sebetulnya nggak hilang kok. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Dokter, saya boleh tanya lagi, Pak Dokter? Yang tadi suami saya yang Parkinson, mohon maaf dia nggak bicara langsung karena ada kesulitan bicara. Kan pasien Parkinson itu kan ada obat yang diminum itu seumur hidup ya, Dok ya. Seperti Lepopart, terus Arkin, terus ada juga Clozapine. Itu ada pengaruhnya nggak nanti dengan terapi blow ini? Nggak ada, Bu. Obat dokter tetap boleh Ibu lakukan, minum. Nanti dibantu dengan alat Aetheracare. Saya tidak menyarankan Ibu stop untuk obat-obat Parkinson-nya, Bu. Ya. Tapi artinya nggak bertentangan ya, Dok ya? Tidak bertentangan, Bu. Untuk orang yang hipertensi pun saya anjurkan mereka tetap minum obat dokter. Kemudian kita blow walaupun tensinya sudah turun, itu sangat membantu. Namun kita tetap anjurkan dia minum obat dokter. Sampai betul-betul tensinya normal, bisa dikurangi obat dokternya. Jadi Parkinson, Ibu, suaminya yang derita, dia juga sama, Bu. Ibu kasih dia obat-obat kayak Dopa, Levodopa, ya betul, itu lanjutkan saja levodopanya itu, terus sampai betul-betul kondisi Parkinsonnya itu berkurang, baru dosisnya Ibu makin lama makin kurangi. Gitu. Ya, dan itu memang di bawah konsul dokter ya, dokter. Harus konsul dokter, balik lagi ke dokternya. Dokternya kalau lihat kondisinya makin bagus juga pasti dosisnya dikurangi. Terus satu lagi, Dok, kan ada gangguan bicara itu, jadi ada kesulitan bicara, sehingga kalau kita fisioterapi itu kan dikasih terapi bicara. Nah itu kalau dengan teknik blow ini apakah bisa juga, Dok, untuk digunakan untuk terapi bicara itu? Teknik blow-nya itu untuk bicara itu biasanya Ibu blow ke mulut, ke lidah ya. Terus Ibu blow di samping telinga, itu lobus temporalis, sama di belakang, di belakang kepala, Bu. Tapi jangan di puncak kepala ya, takut Bapak ada hipertensi. Di belakang kepala itu untuk ingatan, Bu. Biasanya untuk ingatan, memori itu di belakang situ, Bu. Nah, pusat bicara juga di dekat-dekat situ, sistem limbik gitu. Ya. Ada di dalam itu ya, petunjuknya itu ya, Dok ya. Kalau yang itu ada untuk hilang ingatan ya, kalau nggak salah Parkinson, hilang ingatan, itu di PDF ada, Bu. Ya. Boleh blow seluruh sekujur tubuh juga, sama dengan yang hipertensi juga sebetulnya. Lebih bagus kita pakai yang PDF hipertensi, hemiparese, blow seluruh tubuh sampai kaki. Nah itu juga yang pusatnya di pinggang, di tengah-tengahnya itu untuk Parkinsonnya itu juga boleh, Bu. Ya, makasih, Dok. Ya, sama-sama. Malam, Dok. Halo. Malam. Ya, silakan Pak Saipudin. Saya dengan Pak Saipudin, Dok, dari Depok. Nih, saya mau nanya, Dok, kalau ngeblow anak yang sakit, umpama pulang dari dokter kan disarankan minum obat ya. Itu setelah minum obat apa boleh di-blow atau harus nunggu beberapa waktu dulu, Dok? Setelah minum obat boleh di-blow, Pak. Boleh ya? Nggak ada jeda waktu khusus gitu ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada efek samping ya? Nggak ada. Yang penting habis blow nggak boleh dimandiin, Pak, anaknya. Nggak boleh mandi. Ya harus 4 jam gitu. Kirain karena ada minum obat kimia harus dijeda dulu, berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada. Ini alat untuk terapi, Bu, bantu supaya dia punya meridian, blok energinya supaya masuk ke tubuhnya, imunnya naik, Bu. Sehingga sel-sel kita tuh makin lama bisa makin bagus. Jadi dengan obat dokter pun hasilnya dengan minum obat air terahas ini hasilnya pun lebih cepat sembuh, Bu. Oh ya, beda dengan vaksin itu mah tujuannya lain ya. Kalau vaksin
lain. Dan vaksin pun habis vaksin nggak boleh di blow, Pak. 7 hari setelah vaksin baru kita boleh blow, setelah 7 hari. Oh gitu ya. Jadi kalau vaksin itu ada yang pegel-pegel itu tangannya, itu memang udah bekerja ya, namanya virus yang dilemahkan di dalam tubuh itu biasanya sudah bekerja. Tidak boleh di blow. Kalau di blow itu virusnya mati, itu fungsi vaksinnya nggak ada lagi, itu harus divaksin lagi sebetulnya. Oh begitu. Jadi banyak yang salah kaprah, salah ini di waktu udah kita kasih tahu, mereka lakukan blow lagi atau mereka tidak terlalu membaca petunjuk-petunjuknya itu loh. Jadi habis vaksin tidak boleh di blow sampai setelah 7 hari ya. Gitu. Ya. Oke dok, makasih banyak dok infonya. Sama-sama Pak Said. Salam. Oke, selamat malam Pak Dokter. Saya rasa waktu kita sudah jam 10 ya. Oke Pak Handoko. Oke ya, Bapak Ibu. Tapi boleh nggak? Ini teman saya mau beli juga Pak Handoko. Jadi dua nih. Ini Ibu Irma ini dok, Pak Handoko, dia ada saraf kejepit di belakang punggung apa ya, pinggang apa. Dia hadir kok sekarang. Nah ini juga saya sarankan untuk beli. Jadi blow-nya gimana? Kan saya beli 2 nih, jadi 1 buat kakak saya, 1 lagi Bu Irma nih yang beli. Bu Irma mungkin ada, bisa tanya Bu Irma. Oke, 1 pertanyaan terakhir ya, Bu Irma. Iya. Oke. Ya. Untuk ini dok, untuk saraf kejepit di punggung di belakang dok. Saraf terjepit bisa Bu? Saraf kejepit rata-rata saya belum pasien saraf kejepit rata-rata semuanya sembuh Bu. Jadi untuk Bu Farida itu biasanya kita harus tahu dulu di mana letak saraf kejepitnya itu berada. Bisa dari leher, servikal, atau biasanya yang paling banyak di daerah lumbal 1 sampai lumbal 5 Pak Bu. Nah itu yang sakit di temannya Ibu itu di daerah mana? Di daerah lumbal kah atau di daerah servikal? Iya, belakang dok, di belakang tulang belakang. Paling belakang berarti yang di bawah itu lumbal Bu. Lumbal ya dok ya. Iya, blow-nya itu lebih lama fokus ke situ, dia pasti akan terasa sakit. Atau teriris-iris, itu ditahan aja, nggak apa-apa. Nanti setelah beberapa waktu di blow, dia akan sakitnya hilang. Iya. Begitu sakitnya hilang, artinya sudah ada penggantian sel yang rusak dengan sel yang baru, dan dia mulai bisa berjalan dengan lebih normal. Iya. Jadi tiap hari dia lakukan terapi sampai akhirnya betul-betul saraf kejepitnya sembuh. Gitu. Iya. Nanti kita kalau ada lagi saya undang dia. Tadi saya undang tapi kelihatannya belum masuk. Biar dia tanya langsung dengan dokter dan apa yang dia rasakan. Ya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Bu Farida ya untuk pertanyaan terakhir. Oke, saya rasa Pak Dokter malam ini cukup ya. Ya, Pak Handoko cukup nih. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah ikut Zoom meeting malam ini ya. Besok masih ada lagi sesi product knowledge yang dibawakan Pak Anton dan ada sesi tanya jawab juga dengan Pak Dr. Ferdianto. So, jangan lewatkan besok jam 8 malam ya. Oke, sampai ketemu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Handoko. Terima kasih Pak Handoko. Selamat malam. Terima kasih Pak Handoko ya. Terima kasih Dr. Firdian. Selamat malam. Terima kasih Dr. Firdianto.